Selain trauma, ada sejumlah penyakit yang biasanya mengikuti para pengungsi pasca bencana alam. Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami Dr. Kristri Jogo, Manajer Disaster Tim Gabungan Universitas Erlangga yang saat ini juga berada di Desa Sumber Mujur, Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang, Dr. Jogo. Selamat siang, Ibu Deta. Sehat selalu. Sehat selalu, dokter juga harus selalu sehat dalam mengawal bencana alam ini. Dokter, biasanya penyakit umum apa yang biasanya terjadi kepada korban bencana alam? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya korban untuk bencana alam itu tergantung dari ancaman hazardnya. Pada kali ini kita menghadapi bencana erupsi Gunung Semeru, di mana erupsi itu mengandung gas, juga mengandung uap panas. Maka kejadiannya menjadi orang-orang yang di sekitar yang kena paparan uap panas dan gas tadi akan terjadi luka bakar, terutama luka bakar di daerah wajah, badan, dan seluruh tangan dan kakinya. Nah, karena itu pada langkah awal pertama kemarin beberapa layanan kesehatan di sekitar tempat erupsi menanggulangi dengan menangani pertolongan pertama, yaitu dengan mencoba membersihkan luka-luka itu, dan kemudian yang paling berat adalah kalau gas itu atau uap panas itu masuk di dalam saluran napas, maka terjadi namanya smoke inhalasi, yaitu uap panas, atau dalam bahasa traumatologi adalah trauma inhalasi, jadi trauma di dalam jalan napas. Nah, karena itu kemarin di Rumah Sakit Pasirian dan Rumah Sakit Haryoto, beberapa pasien harus dilakukan pemasangan alat selang napas ke dalam mulutnya supaya saluran napas yang kena uap panas tadi tidak bengkak, tidak udim, dalam istilah medisnya tidak bengkak udim. Itulah yang menyebabkan perlu beberapa peralatan ventilator, dipasang ventilator, demikian. Baik, apakah gejala tersebut juga dirasakan mayoritas para pengungsi, dokter? Kalau mereka memang mereka tidak sadar bahwa dia menghirup uap panas apa tidak. Tapi temuan kami di lapangan di 13 titik yang sudah kami survei di lapangan di daerah Sumber Mujur, bahwa kita tidak menemukan gejala yang masuk ke saluran napas. Tapi luka-luka bakar yang tersembunyi yang mereka tidak tahu bahwa itu akan menjadi melepuh dan akhirnya menjadi nyeri, sakit, itu ketemu waktu kita mencoba mendekati beberapa titik-titik dari pengungsian tadi. Begitu. Baik. Dokter, tadi Anda menyarankan bahwa ada ventilator karena memang ada masalah pernafasan pada para pengungsi Gunung Semeru. Apakah ventilator tersebut sudah cukup memadai di tenda-tenda pengungsian? Baik, alhamdulillah. Jadi kalau ventilator tidak di tenda pengungsian, ventilator dioperasikan di rumah sakit yang mempunyai kelengkapan dokter yang bisa mengawasi berjalannya ventilator itu. Jadi ventilator ada di Rumah Sakit Pasirian, ada satu buah. Kemudian di Rumah Sakit Haryoto kemarin kita punya 6 dan sudah dibantu sama pemerintah pusat lewat Kemenkes, didatangkan 10 lagi ventilator. Saya kira sudah cukup karena per tanggal 7 kemarin korban yang kita rawat di dua rumah sakit dan beberapa layanan puskesmas itu hanya 38 orang. Dan yang kami ventilator di Rumah Sakit Haryoto itu tinggal 2, karena yang 2 lagi sudah meninggal karena begitu beratnya luka di dalam trauma inhalasi, dan yang 1 lagi masih di Pasirian itu tinggal 1. Tapi rencana yang di Pasirian yang pasien-pasien luka bakar biasa, hari ini setelah ada kegiatan kunjungan Bapak Presiden akan kita geser ke Rumah Sakit Haryoto. Demikian. Baik, untuk kondisi rumah sakit sendiri berarti masih bisa menampung jumlah para pengungsi ataupun juga korban. Apakah fasilitasnya juga memadai, Dok, untuk penyakit penyerta lainnya akibat erupsi? Karena kan bencana alam ini tergolong dadakan. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah kalau sarana dan dokter yang datang membantu di sini cukup memadai. Namun memang perlu kita sadari bahwa Rumah Sakit Haryoto itu dari semula memang tidak ada ahli bedah plastik yang memang intens atau fokus pada luka bakar yang komprehensif yang lengkap begitu. Maksudnya yang sangat
sangat kerusakan sangat berat. Karena itu kami mencoba melakukan koordinasi dengan beberapa center yang ada di Jawa Timur. Ada Rumah Sakit Dr. Sutomo yang memang banyak ahlinya, yang sudah beberapa kali melakukan transplant kulit, ya melalui beberapa amnion dan macam seperti begitu. Dan Rumah Sakit Saiful Anwar. Ya, dari Rumah Sakit Haryoto kemarin ada 2 yang kita rujuk di Rumah Sakit Jember. Di Rumah Sakit Jember 2, memang di Rumah Sakit Jember ada dokter bedah plastik yang menguasai itu. Jadi kedepannya kita memang akan membantu sarana, karena beberapa organisasi profesi dan filantropi dari para penyumbang, mereka bersedia juga akan menyediakan sarana kelengkapan supaya warga dari Lumajang ini merasa terlayani dengan baik. Karena apa? Ya, erupsi ini tidak mungkin pada kali ini. Suatu waktu pasti akan terjadi lagi. Dan itu kalau berulang lagi itu sangat mahal modalnya. Karena itu lebih baik kita sekarang menyiapkan Rumah Sakit Haryoto untuk menjadi rumah sakit yang mampu menguasai luka-luka bakar, terutama kalau terjadi. Ya kita tidak ingin ya terjadinya kejadian seperti begini lagi. Betul. Tapi dimungkinkan kalau memang ahlinya didatangkan di sini dan mereka dibantu untuk kapasitasnya meningkat, maka insya Allah Rumah Sakit Lumajang menjadi lebih baik. Baik. Begitu. Baik, jadi tim medis sendiri sudah ada koordinasi dengan beberapa rumah sakit di luar Lumajang untuk menampung atau juga merawat para korban. Lalu saya ingin bertanya terkait dengan korban-korban yang berada di tenda pengungsian, dokter. Apakah mereka mendapatkan vitamin ataupun juga treatment tertentu? Karena kan kulit mereka pada saat erupsi itu juga terpapar abu vulkanik. Baik, ya, memang 2 hari yang lalu udara masih panas, tapi tadi pagi sangat dingin sekali, 20 derajat Celcius. Dan kami sudah menemukan kemarin hari Senin, itu adalah infeksi di selaput mata, konjungtivitis. Jadi kami sudah mempersiapkan kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan akibat karena debu dan lain-lain seperti yang mengikuti daripada lava atau uap panas yang tadi. Nah, kami memang ada permintaan dari sebelah jembatan yang putus itu, tadi arah ke Malang itu, di Ponojiwo. Ya di situ, di kecamatan itu memang masyarakatnya sangat sudah bangun kembali, mereka sudah aktif kerja, tapi debunya luar biasa. Karena itu kami akan mendatangkan goggle atau kacamata, paling tidak bisa membantu masyarakat untuk tetap beraktivitas, tapi tetap menjaga kesehatannya, jangan sampai terinfeksi. Jadi kami sudah menemukan kasus konjungtivitis di tempat-tempat pengungsian, kemudian juga yang perkara kulit tadi, untuk luka-luka yang tidak terlalu dalam dengan obat-obatan yang ada di layanan primer, insya Allah pemerintah tersedia di Puskesmas ada obat-obatnya, dan untuk kalau terlalu kaku hanya diberikan istilahnya pelumas seperti vaselin seperti begitu sudah cukup baik. Gitu. Oke, jadi stok obat-obatan juga mencukupi ya untuk seluruh korban, dokter? Vitamin cukup, obat-obatan semua vitamin cukup, alhamdulillah cukup. Okay. Jadi banyak bantuan dari luar sudah cukup banyak, lumayan saja. Gitu. Bagaimana dengan korban anak-anak? Kebetulan kan anak-anak ini kan sangat rentan terhadap penyakit. Adakah kasus anak-anak yang menunjukkan gejala gangguan pernafasan ataupun juga infeksi mata seperti tadi, dok? Ada 1-2 memang ada infeksi saluran napas ada, tapi mereka rutin karena ini musim hujan dan mereka protektif dari dari dalam masyarakat ini memang kurang intens, maka batuk pilek sudah muncul. Tapi alhamdulillah kami sudah mencoba melakukan itu. Yang kedua mungkin kami akan mendorong layanan primer untuk jangan putus program-program pada orang-orang rentan, pada masyarakat rentan, yaitu anak-anak kecil di bawah balita, kemudian ibu hamil dan orang-orang tua. Karena itu punya program yang rutin tiap sebulan sekali ada kegiatannya. Seperti anak-anak kan ada posyandu, penimbangan balita dan lain-lain supaya mereka tetap mendapat gizi dan vitamin yang rutin. Demikian. Baik, untuk ibu hamil sendiri apakah ada warga yang sedang mengandung dan bagaimana pendampingannya supaya tetap sehat? Alhamdulillah pada kegiatan pemeriksaan ibu hamil di layanan primer berjalan rutin. Jadi di Lumajang ini semua layanan primer berjalan rutin, tidak ada gangguan. Hanya di daerah-daerah yang daerah merah tadi, yang desanya sudah tertutup dan lain-lain itu tidak bisa berjalan. Memang sudah tidak ada penduduknya.
kecuali apa yang sudah dilakukan oleh para sukarelawan tadi untuk menggali lagi beberapa jenazah yang tertimbun seperti begitu. Jadi alhamdulillah kegiatan aktif masih jalan, ekonomi masih jalan, hanya mungkin kita perlu waspada. Pada tempat-tempat pengungsi yang mengumpul itu adalah sanitasi dan lingkungan, pembuangan. Nah itu nantinya kalau tidak diatur, karena misalnya kamar mandinya hanya cukup untuk orang 5, tapi yang datang di situ adalah lebih dari 50. Tapi kami sudah mengingatkan beberapa tim dari BLTKP untuk airnya, pemeriksaan air, kemudian pembuangan lingkungan keseling dari Dinas Kabupaten Kesehatan di sini juga sudah mulai aktif pada hari ini untuk melakukan supervisi supaya mereka bisa didatangkan beberapa WC sementara atau penampungan air bersih sementara, demikian. Oke, Dr. Djogo, kita tidak bisa mengesampingkan saat ini bencana ini terjadi di masa pandemi COVID-19. Apa antisipasi agar warga tidak ada yang positif COVID-19 karena imun mereka kan memang sangat lemah pada saat bencana seperti ini, Dok? Iya, jadi kami tetap memberi pada pos kesehatan, kami tetap menekankan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Yang belum kami atur, kami akui bahwa di pengungsian, contohnya di bawah ini di Pasirian itu, di pengungsian di Balai Desa itu sangat penuh. Kami masih belum bisa mengaturkan apa. Bagi kami, kalau mereka tidak social distancing itu memang rawan sekali dengan penyakit seperti yang dikatakan Mbak Dita tadi, COVID. Betul. Nah, keinginan kami memang seidealnya memang kami akan datangkan untuk tim penyakit menular, yaitu adalah melakukan screening swab dulu. Kalau ada harus kita pisahkan antara yang positif dan yang negatif dulu. Tapi saya yakin kekebalan tubuhnya tidak seperti yang diduga Mbak Deta. Justru pada saya lihat masyarakat di sini kekebalan tubuhnya berbeda sekali. Mereka lebih segar-segar dan lain-lain begitu. Baik dokter, kita juga berharap kekebalan tubuh korban pengungsian tetap terjaga ya, agar tetap sehat hingga nanti bencana alam ini bisa diatasi dengan solutif. Terima kasih Dr. Djogo sudah bergabung bersama kami dan terima kasih atas waktunya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pengungsi di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur mengeluhkan kekurangan air bersih dan juga perbaikan rumah tinggal. Keluhan itu lantaran air mengandalkan pompa yang membutuhkan listrik, sementara listrik di pengungsian tidak stabil. Puluhan warga Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang mengungsi di posko pengungsian SDN Supiturang 4. Warga mengeluhkan ketersediaan air bersih yang sulit. Keluhan itu lantaran air bisa didapatkan menggunakan pompa air listrik. Sedangkan listrik di lokasi pengungsian tidak stabil karena hanya mengandalkan genset. Kondisinya rusak berat, banyak rumah roboh, RT 10, RW 4. Itu sebagian warga saya itu nggak tahu tinggal di mana, saya nggak tahu. Yang parah pokoknya RT 10 sama RT 11, Mas. Rusak semua. Rusaknya seperti apa, bisa jelaskan? Ya itu, bongkar-bongkar itu atapnya. Ambruk, ada yang ambruk. Warga juga berharap adanya bantuan perbaikan rumah sehingga nantinya setelah kondusif mereka dapat tinggal di rumah mereka. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Hajarani, Ainis melaporkan.